sahabat novel kita, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjut, siapkan dulu kopinya. Judul kali ini adalah The Ancestor Leluhur Bela Diri yang Sombong. Selamat mendengarkan, jangan lupa like, subscribe dan komentar sarannya. Di kota Tianyang, upacara kedewasaan akan dimulai di arena seni bela diri keluarga Lin. Upacara kedewasaan adalah langkah pertama bagi setiap murid Lin Clan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Di atas panggung, selain anggota penting keluarga Lin, anak laki-laki dan perempuan muda juga mengundang wali kota dan anggota dari berbagai keluarga besar di kota Tianyang untuk menonton pertunjukan. Namun, ada seorang anak muda yang tampak berusia sekitar 15 hingga 16 tahun yang sedang bermain lumpur. Dia bahkan bergumam sambil tersenyum, "Ayo, berubah menjadi naga. Ayo, berubah menjadi pohon besar. Ayo, musnahkan para Viendot ini." Menuju pemuda ini, murid-murid di sekitarnya mulai berbisik di antara mereka sendiri. "Anak ini benar-benar gila. Aku bertanya-tanya mengapa Patriark ingin mengadopsinya. Siapa yang meminta Patriark untuk tidak memiliki anak? Itu masih lebih baik daripada menjemput orang bodoh, kan? Dia juga anak angkat dari Patriark keluarga Lin saat ini, Lin Yao." Selanjutnya, dikatakan bahwa dia dibawa kembali dari zona terlarang oleh Patriark di Cloud Demon Mountain 10 tahun yang lalu. Hanya saja Lin Tian ini sudah gila sejak dia masih muda, IQ-nya seperti anak berusia 3 atau 4 tahun. Tetapi Lin Yao telah memperlakukannya seperti harta karun, memberinya semua jenis ramuan obat, dan bahkan mencari semua jenis dokter terkenal, namun pada akhirnya, bahkan setelah menghabiskan 10 tahun, dia masih belum mengalami perbaikan. "Patriark Lin, apakah putramu juga sudah dewasa?" Pria paruh baya yang khawatir mengenakan baju besi skala putih memandang pria yang duduk di samping dan bertanya. Pria berpakaian biru itu memiliki kumis, orang ini adalah Patriark keluarga Lin, dia tertegun sejenak sebelum menjawab, "Ya, wali kota." Pria lapis baja putih itu adalah kota Tianyang, Tianwu. Dia mengerutkan kening, tetapi menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Putramu bertingkah seperti ini, bagaimana aku bisa tega menjodohkan putriku dengannya? Wali kota surgawi, ini." Lin Yao sendiri tahu bahwa Lin Tian memang tidak layak untuk putri Tianwu. Bagaimanapun, dia adalah kecantikan nomor 1 di kota Tianyang, jenius 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menikah dengan orang luar yang dia jemput? Tapi Lin Yao sudah memperlakukan Lin Tian sebagai putranya selama lebih dari 10 tahun. Bohong jika mengatakan bahwa dia tidak memiliki perasaan padanya. Membelai janggut putihnya yang panjang, menggoyangkan bulu mata putihnya dan tertawa, "Wali kota surgawi, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda hanya dengan santai mengatakan bahwa itu Anda ingin menikahkan putri Anda dengan orang bodoh itu. Jangan terlalu mempermasalahkannya." Tianwu tidak mengatakan apa-apa, tetapi semua orang tahu bahwa Lin Wang selalu berselisih dengan Patriark, dan bahkan ingin mengambil keuntungan dari upacara kedewasaan untuk mempersulit Patriark Lin, sehingga memaksanya untuk turun tahta. Namun, Lin Wang tahu bahwa hubungan antara Tianwu dan Tianwu tidak dangkal, jadi dia perlu menggunakan obat keras hari ini. Jadi, ketika dia melihat itu wali kota tidak menjawab, dia tersenyum dan berkata, "Wali kota surgawi, cucu saya, Lin Yan, telah mencapai tingkat ke-9 pemurnian Qi." 9 tingkat penyempurnaan Qi? Ekspresi Tianwu berubah, dan semua tetua keluarga Lin yang telah disuap Lin Wang mulai bersorak untuknya. Itu benar, Lin Yan ini, setengah bulan yang lalu dia sudah berada di tingkat ke-9 penyempurnaan Qi. Dia juga satu-satunya orang di kota Tianyang kami yang mencapai tingkat ke-9 pemurnian Qi sebelum dia mencapai usia dewasa dalam 100 tahun terakhir. Tetua pertama menggema. Beberapa tetua tertawa dan berkata, dengan kemampuannya, dia tidak mungkin menandingi kekayaan wali kota. Betapa menusuk telinga kata-kata ini di telinga Lin Yao. Adapun Tianwu, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jika dia diizinkan untuk memilih lagi, dia pasti akan memilih Lin Yan daripada orang bodoh. Namun, Tianwu tidak ingin bertengkar dengan Lin Yao, jadi dia hanya bisa tertawa canggung. Mengenai pernikahan, masih terserah generasi muda untuk memutuskannya sendiri. Tetapi tidak seperti yang ditentukan oleh kami. Kata-kata ini membuat Lin Wang merasa bahwa itu cucunya memiliki harapan, maka dia tersenyum dan berkata, "Agaknya, emasnya telah datang, kan? Dia di sini, di sana." Tianwu menunjuk ke lokasi Lin Tian di kerumunan. Sedang bermain lumpur dan di sampingnya, ada seorang wanita mengenakan kerudung. Dia berjongkok dan menatap tunangannya. "Kamu, apakah Lin Tian?" Wanita itu juga putri Tianwu, Tian Luo. Matanya yang indah berkedip saat dia menanyakan identitas Lin Tian dengan rasa ingin tahu, tetapi Lin Tian hanya tertawa bodoh. "Jika saya ingin langit menjadi gelap, maka itu tidak akan berani menyala. Jika aku ingin langit terbelah, maka itu tidak akan berani menutup." Ekspresi Tian Luo menjadi suram, sementara para penonton awalnya berpikir,
bahwa itu wanita itu hanyalah seorang pelayan dari wali kota surgawi. Tetapi setelah mendengar bahwa itu dia adalah putri wali kota, banyak pria mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Beberapa orang ingin melangkah maju dan melihat wajah Tian Luo dari jarak dekat. Beberapa orang bahkan ingin melepas kerudungnya, tetapi wali kota ada di depan, mereka hanya bisa menekan mereka. Namun, Lin Wang mengingatkan Tian Wu, wali kota, biarkan putri Anda kembali dulu, jika tidak baik jika dia kotor oleh lumpur nanti. Tian Wu melirik ekspresi Lin Yao, dan meskipun matanya sakit, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ini membuat Tian Wu menghela nafas tanpa daya, tidak ada, biarkan dia bermain. Lin Yao kelelahan secara fisik dan mental, jadi dia berdiri tanpa daya dan melihat ke kerumunan, upacara kedewasaan, mulai. Kemudian, satu persatu, orang-orang berbaris dan berjalan ke batu hitam raksasa. Mereka menyuntikkan bola gas ke batu, dan setelah beberapa saat, seseorang mulai menghitung angka di samping. Lin Feng, tingkat kelima Ki Refinement. Lin Shan, tingkat ke-8 dari alam penyempurnaan Ki. Wah, kerumunan itu gempar, dan bahkan orang-orang dari klan lain semuanya mengungkapkan ekspresi iri. Bagaimanapun, mencapai tingkat ke-8 penyempurnaan Ki pada tahap dewasa sangat sulit, dan itu tidak terlihat sekali setiap 100 tahun. Namun, Lin Shan, seorang gadis, sudah berada di tingkat ke-8 Ki Refinement. Selain Lin Shan, ada juga jenius top keluarga Lin yang telah secara langsung mengungkapkan tingkat ke-9 pemurnian Ki di depan semua orang, yang membuat orang-orang dari keluarga lain sangat iri. Beberapa bahkan memberi selamat kepada Lin Wang, Lin tua, cucumu, masa depanmu tidak terbatas. Lin Wang sangat senang, tetapi masih ada seseorang yang tertawa dan mengatakan itu kepada pria paruh baya berjanggut besar yang tidak mengatakan sepatah kata pun, Tuan Lin, putri Anda tidak buruk. Lin Sanye, adik laki-laki Lin Yao, Lin Xiong. Karena dia berada di peringkat ketiga, semua orang memanggilnya Sanye. Namun, dia selalu mendambakan posisi patriark, dan dia bahkan dengan dingin berkata dengan Lin Wang sebagai rekannya, tapi terus kenapa? Kakakku, bukankah dia memberikan semua sumber dayanya kepada orang bodoh? Ini dikatakan dengan nada kasar, sementara keluarga lain menonton. Lin Yao memandang Lin Xiong dan berkata dengan serius, kakak ketiga, bahan kultivasi yang saya berikan kepada semua orang sama. Sama? Tapi dia idiot? Anda memberikannya kepada saya juga? Lin Xiong segera tidak bisa menerimanya, Lin Yao ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Shan, yang berada di bawah panggung, tertawa jahat, ayah, saya tidak membutuhkan materi, saya masih bisa lebih kuat dari orang bodoh itu. Lin Xiong ingin membuat Lin Yao turun dari panggung, tidak melihat putrinya sendiri bertindak arogan, jadi dia menatapnya, jika aku memberikannya kepadamu dan Lin Yan, kalian berdua pasti sudah mencapai foundation establishment. Banyak sesepuh juga mulai mengkritik Lin Yao, tidak diragukan lagi ingin memaksa Lin Yao untuk turun tahta di depan semua orang. Pada saat ini, Lin Yan, yang berada di bawah panggung, memiliki rambut emas dan tertawa sangat arogan, saya katakan, Patriark, Anda tidak memiliki anak. Selanjutnya, karena fakta bahwa itu tingkat kultivasi turun kembali setengah lusin tahun yang lalu, akan lebih baik bagi Anda untuk turun tahta. Awalnya, para tetua itu tidak berani mengucapkan kata-kata ini, tetapi Lin Yan telah mengambil inisiatif untuk mengatakannya dengan keras, menyebabkan banyak orang langsung setuju. Ekspresi Lin Yao jelek, tetapi Lin Wang berkata dengan senyum palsu, Yan berhenti main-main. Semua orang tahu bahwa Lin Wang berpura-pura, tetapi Lin Yan hanya tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengatakan saya patriark, tetapi dapatkah saya mengatakan saya memiliki hak istimewa? Hak istimewa? Beberapa orang yang hadir tidak tahu apa hak istimewa itu, tetapi Lin Shan, yang telah lama mendengarnya, tersenyum main-main dan berkata, siapapun yang dalam upacara kedewasaan dapat menguji tingkat tertinggi dari tingkat kultivasi akan memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun. Semua orang segera menyadari, karena Lin Yao memiliki firasat buruk dan bertanya, kamu, siapa yang kamu tantang? Dia. Lin Yan menunjuk ke Lin Tian. Para murid yang menonton mulai berteriak, tetapi ekspresi Lin Yao jelek, kamu. Lin Yan tersenyum, ini adalah aturan klan. Namun, ada aturan di Lin klan bahwa itu tidak ada yang diizinkan untuk bertarung secara pribadi, kecuali selama upacara kedewasaan atau cincin khusus. Ini juga mengapa Lin Yan memilih untuk menantang orang bodoh seperti Lin Tian pada saat kritis ini. Secara alami, dia ingin melumpuhkannya, dan bahkan membunuhnya. Patriark, cucu saya tidak berbakat. Dia ingin menantang orang bodoh itu. Lin Wang memandang Lin Yao dengan senyum aneh. Lin Yao tahu bahwa jika dia setuju, itu sama dengan mengirim Lin Tian ke kematiannya. Namun, jika tidak, itu sama dengan melanggar aturan klan. Tapi saat itu, Lin Tian tiba-tiba melemparkan setumpuk lumpur ke udara, dengan suara, dia berteriak, dan kemudian matanya memerah.
Tian Luo, yang berada di samping, benar-benar ketakutan, dan Tian Wu dengan cepat bergegas ke sisi Tian Luo dan menariknya ke samping. Hati-hati. Lin Yao bergegas ke sisi Lin Tian dan memasukkan pil ke dalam mulutnya, berkata, cepat, pil pembersih roh. Telan. Pil pembersih roh dibuat oleh tabib suci Nie Qingling, dan setiap pil membutuhkan sejumlah besar bahan obat. Oleh karena itu, setiap kali Lin Tian memasuki, mengamuk, Lin Yao akan membiarkannya mengkonsumsinya. Sayangnya, mereka masih berguna ketika dia masih muda, tetapi dalam 2 tahun terakhir, efek dari satu pelet tidak terlalu besar. Dia akan membutuhkan setidaknya 2 atau lebih. Ini setara dengan menggunakan uang untuk menumpuknya untuk pengobatan penyakit. Begitu banyak tetua mulai menggerutu, terutama Lin Wang, yang berkata dengan dingin, 10 tahun aneh pil roh murni ini mungkin adalah pendapatan keluarga Lin kami selama beberapa tahun. Jika kita memberikan ini kepada Lin Yan dan yang lainnya, aku ingin tahu di alam mana mereka akan berada. Bahkan ada orang yang tidak lupa menjilat Lin Wang dan Lin Yan. Lin Yao tidak berpikir sejauh itu, dia segera membawa Lin Tian yang tidak sadarkan diri dan pergi, berencana membantunya mengedarkan energinya untuk memastikan bahwa pil itu dapat diserap olehnya. Pergi begitu saja? Lin Wang mencibir, memandang keluarga lain dan wali kota, dan berkata, biarkan aku yang bertanggung jawab atas sisanya. 1 jam kemudian, seseorang tiba, memecah kesunyian. Orang ini berpakaian ungu dan memiliki pedang emas di punggungnya. Dia berjalan ke kerumunan dan berkata dengan dingin, di sini ramai. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka semua menoleh. Tian Wu segera menyapa dengan hormat setelah mengenalinya, ini Tao Awan Ungu. 4 kata Purple Cloud Tao membuat banyak orang yang hadir berteriak ketakutan, sementara orang-orang dari keluarga lain semua tahu identitasnya. Lin Wang maju untuk menyambutnya sambil tersenyum, Tao Awan Ungu, kamu di sini. Saya datang kali ini untuk memberitahu semua orang bahwa dalam sebulan, ini akan menjadi hari pemilihan murid sekte Tianyang. The Purple Cloud Taoist tanpa ekspresi, seolah-olah dia adalah seorang kultivator yang tidak peduli dengan dunia fana. Namun, meskipun dia merasa sangat sulit untuk mendekati mereka, kata-katanya masih menyebabkan darah semua orang yang hadir mendidih. Bagaimanapun, sekte Tianyang adalah sekte nomor 1 di dekat kota Tianyang. Namun, proses rekrutmen murid tahunan sangat keras, dan bahkan tidak 1 dari 10 orang akan masuk. Dengan demikian, menjadi murid sekte Tianyang selalu menjadi standar untuk persaingan antara berbagai klan besar di kota Tianyang. Bahkan wali kota Tian Wu sangat gembira, saya akan mengumumkannya. Setelah sebulan, saya akan meminta semua orang pergi dan mencobanya. Taois Awan Ungu mengangguk, tetapi ketika dia melirik orang-orang yang hadir, dia langsung tertarik pada Lin Yan. Wajahnya yang sedingin es mengungkapkan ekspresi terkejut, siapa ini? Lin Wang segera mendorong Lin Yan, ini cucuku, di tingkat ke-9 pemurnian Qi, dia baru saja menjadi dewasa hari ini. Bahkan Lin Xiong yang diam harus segera menarik Lin Shan keluar, dan mendorongnya ke arah Tao Awan Ungu dan menyapa, putriku ada di tingkat ke-8 dari alam penyempitan. Murid pelataran dalam. Semua orang yang hadir berteriak ketakutan, dan beberapa anggota klan lainnya memiliki ekspresi iri di wajah mereka. Wajah Lin Wang ditutupi lampu merah. Lin Yan, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Purple Cloud Taoist? Terima kasih. Lin Yan sangat senang, dan dia tidak lupa melihat Tian Luo yang ada di samping. Dengan kata lain, pada putri wali kota yang sangat cantik, Nona Tian, dengan bakat bawaan Anda, pergilah bersamaku. Tian Luo diam-diam membalikkan tubuhnya dan tidak menjawab semua orang. Namun, Taois Awan Ungu tidak dapat melihat melalui tingkat kultivasi Tian Luo, yang membuatnya terkejut, wanita ini. Putriku. Oh, apakah dia jenius berusia 1000 tahun itu? Taois Violet Cloud segera bertanya dengan penuh minat. Taois Awan Ungu segera mulai mengobrol dengan Tian Wu, tetapi Lin Yan hanya menatap punggung Tian Luo dan mengutuk, aku tidak akan membiarkanmu jatuh ke tangan orang bodoh itu. Namun, semua orang tahu bahwa Lin Tian dan Tian Luo bertunangan, dan bahwa Tian Luo telah menolak gagasan banyak orang berbakat, semua karena dia punya tunangan. Ini membuat Lin Yan tidak dapat menonton, dan dia bahkan diam-diam berpikir untuk pergi ke sekte Tianyang untuk menjadi ahli sekte dalam, kemudian menemukan Tian Luo nanti. Namun, patriark lainnya cemburu, terutama ketika mereka berpikir tentang bagaimana ada 2 murid batin di keluarga. Lin, mereka segera naik dan menyuap Tao Awan Ungu, pemimpin Dao, apakah Anda ingin pergi ke keluarga Sukami untuk melihatnya? Kami juga memiliki beberapa bibit bagus di sana. Dan keluarga baik kami. Setelah itu, semua orang mulai mengobrol dan mereka tampak seperti akan menyerang, tetapi Purple Cloud Taoist hanya menggelengkan lengan bajunya dan melambaikan tangannya, saya baru saja lewat. Jika ada murid yang baik, kita bisa membicarakannya dalam sebulan. Semua patriark mengungkapkan ekspresi kekecewaan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, jika Taois Awan Ungu mengatakan 1, maka seseorang harus mengatakan 1, dan tidak ada yang berani mengatakan 2.
Tapi Lin Yan dan Lin Shan mengungkapkan sikap angkuh, mengikuti bersama dengan tahu awan ungu, menghilang dari mata orang banyak. Di ruang rahasia di keluarga Lin, Lin Yao sudah kelelahan, tetapi setelah melihat bahwa dia baik-baik saja dan napasnya stabil, Lin Yao menarik napas dalam-dalam, kamu harus istirahat perlahan. Ketika saya kembali, semuanya akan baik-baik saja. Dengan itu, Lin Yao berbalik dan pergi, berencana untuk memeriksa upacara kedewasaan. Tetapi setelah Lin Yao pergi sebentar, mata Lin Tian berkedut, dan pada akhirnya, tiba-tiba terbuka, seolah-olah dia sedang melihat menembus langit. Naga hitam ini, sebenarnya tidak membiarkanku menjaganya. Lin Tian duduk dan mulai mengejek dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Tian menjadi depresi. Untuk kultivasi, seni pembantaian surga samsara, sekali lagi, dia melumpuhkan tingkat kultivasi dan kembali ke dunia kecil. Kemudian, dia menyuruh naga iblis berjaga di dalam formasi besar. Pada akhirnya, naga iblis telah menghilang, tetapi Lin Yao secara tidak sengaja membawanya keluar. Naga menjijikkan terkutuk itu, dia pasti pergi mencari naga betina lagi. Mari kita lihat bagaimana Anda masih berani berkeliling menunjukkan belas kasihan setelah saya memutuskan hidup Anda. Lin Tian tampak marah. Saat Lin Tian ingin merangkak kembali, dia menyadari bahwa tubuhnya diambang kehancuran. Dia tertawa tak berdaya dengan getir, aku sudah bodoh selama lebih dari selusin tahun, dan aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tapi Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan melihat ke depannya, untungnya, saya punya liontin giok ini. Lin Tian mengeluarkan liontin giok dari dadanya. Liontin giok itu berwarna hitam, dan itu tampak seperti naga hitam. Pada saat yang sama, ada dua kata di atasnya, Lin Tian. Saat itu, justru ketika Lin Yao melihat liontin giok inilah dia menamai Lin Tian. Tetapi sekarang, Lin Tian bergumam sambil memegang liontin giok, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya masih tidak dapat menggunakan teknik pemakan roh, tetapi harta ini dapat membantu saya. Kemudian, Lin Tian memegang liontin giok dan menyuntikkan spirit ki ke dalamnya, itu mulai berkedip dengan cahaya hitam. Liontin giok ini adalah sesuatu yang telah disempurnakan Lin Tian sebelumnya, meskipun daging Lin Tian telah menghancurkan dirinya sendiri dan membangun kembali dirinya sendiri, jiwanya masih jiwa yang sama, jadi ketika liontin giok ini bertemu dengan kehendak tuannya, itu segera menjadi aktif. Dalam sekejap, semua energi roh keluarga Lin memasuki tubuh Lin Tian, sementara beberapa orang dalam pengasingan ingin tahu mengapa konsentrasi energi roh melemah. Namun, pada saat ini, di aula utama keluarga Lin, Lin Wang sedang duduk di sana, tertawa sambil melihat Lin Yao yang telah muncul. Patriark, upacara kedewasaan sudah berakhir, cucu saya dan putri Lin Xiong telah dibawa pergi oleh Purple Cloud Taoist, dan mereka telah langsung menjadi murid sekte dalam. Pengadilan dalam. Lin Yao segera mengungkapkan ekspresi heran. Bagaimanapun, setiap murid batin dari sekte Tianyang adalah eksistensi yang sangat jelas bagi orang-orang di kota Tianyang. Bahkan dalam 1000 tahun terakhir, hanya 5 orang dari keluarga Lin yang pernah memasuki sekte dalam. Namun, sekarang ada 2 kandidat, Lin Yao agak terkejut. Tentang ini, Lin Yao ingin menjelaskan, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Xiong benar-benar membuka mulutnya dan berkata, kakak, 20 tahun yang lalu, ketika ayah menyerahkan posisi ini kepadamu, dia memberitahumu bahwa di masa depan, siapapun yang memiliki kemampuan akan menjadi patriark. Apakah Anda tidak tahu apakah saya memiliki kualifikasi sekarang? Lin Yao awalnya tidak tertarik pada posisi patriark, jadi ketika dia hendak mengambil inisiatif untuk pergi, Lin Wang berkata sambil tersenyum, patriark, sekarang ada 2 pilihan. 1. Anda dapat terus menjadi patriark, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, orang bodoh itu tidak perlu lagi menggunakan sumber daya keluarganya. Begitu kata-kata Lin Wang keluar, semua tetua yang hadir menatapnya, dan Lin Xiong berkata dengan suara sedingin es, kakak, jangan katakan bahwa aku memaksamu ke Bicate, aku memberimu pilihan sekarang. Semua orang tahu bahwa kelemahan Lin Yao adalah Lin Tian ini, jadi mereka tersenyum dan menatap Lin Yao, menunggu jawabannya. Jika lebih dari 10 tahun yang lalu, Lin Yao mungkin tidak khawatir sama sekali dan akan segera melawan orang-orang ini, bahkan memukuli mereka sampai mereka tunduk. Namun, pergi ke Cloud Demon Mountain menghabiskan lebih dari setengah tingkat kultivasinya. Bahkan jika lebih dari 10 tahun telah berlalu, Lin Yao masih tidak dapat memulihkan kekuatannya. Jika dia benar-benar mulai berkelahi dengan orang-orang ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali, jadi, dia ragu-ragu untuk sementara waktu. Mundur ke apa? Orang yang berbicara adalah Lin Tian. Pada saat ini, Lin Tian masuk dari luar rumah, matanya jernih, dan dia memiliki aura seorang raja, memandang rendah semua orang yang hadir. Ini juga pertama kalinya semua orang melihat penampilan normal Lin Tian. Lihat, bocah ini, dia tidak berpura-pura bodoh lagi. Dia tidak bermain lumpur. Semua junior itu tertawa, sementara Lin Yao dengan bersemangat berjalan ke depan dan mengukur Lin Tian. Kamu baik-baik saja. Terhadap ayah angkat ini, Lin Tian masih bersyukur.
Jika bukan karena dia masih akan menunggu kematian dalam susunan ini. Namun, tidak mungkin bagi Lin Tian untuk mengenalinya sebagai ayahnya. Bagaimanapun, Lin Tian adalah orang yang berpengaruh dari 10.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Lin Tian tidak memanggilnya ayah atau apapun, tetapi tersenyum dan berkata, "Saya, baik-baik saja sekarang." Kamu benar-benar baik-baik saja." Lin Yao tercengang, sementara yang lain saling memandang. Namun, Lin Wang memanfaatkan usianya untuk mencibir, "Berat, terlepas dari apakah kamu baik-baik saja atau tidak, ayahmu harus membuat keputusan hari ini." Lin Xiong juga dengan jijik berkata, "Itu benar, mengapa tidak menyerah memberimu sumber daya, mengapa tidak turun tahta, dan memilih di antara keduanya?" "Sumber daya? Tidak perlu, keluarga Lin Toh tidak memiliki banyak sumber daya." Kata-kata Lin Tian membuat beberapa tetua marah. "Nak, apa yang kamu katakan? Apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Lin kita miskin?" "Nak, jangan lupa, keluarga Lin kami yang membawamu sampai hari ini." Lin Yao ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Tian hanya tersenyum, "Aku akan berterima kasih padanya, tapi tidak untukmu sampah." "Apa? Anda berani menyebut kami sampah?" Orang-orang itu marah, dan mereka melepaskan aura mereka. Namun, Lin Wang teskas-tesket, "Lin Yao, melihatnya seperti ini, menurutku, dia bahkan kurang bodoh darimu." Banyak orang langsung tertawa terbahak-bahak. Lin Xiong juga mencibir, seseorang yang bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi berani menjadi gila. "Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu sampai mati dengan telapak tangan?" Tidak ada yang mengira Lin Tian berani mengatakan bahwa dia lemah, tetapi Lin Xiong berdiri dan mengejeknya, "Berat, kamu berani mengatakan bahwa aku lemah?" "Iya, kamu lemah." Lin Tian tidak terlalu memikirkannya. Kali ini, Lin Xiong akan menyerang, tetapi Lin Yao berdiri di depannya, "Kakak ketiga, menurut aturan klan, kamu tidak diizinkan menyerang." "Tapi dia melawan atasannya." Lin Xiong menjadi marah. "Biarkan dia melakukannya." Lin Tian berkata dengan tenang, dan tidak ada yang menyangka Lin Tian akan memprovokasi Lin Xiong di depan semua orang. Lin Yao juga terkejut, Lin Wang dan yang lainnya semua tersenyum, dan untuk Lin Xiong, dia mengambil kesempatan untuk melangkah maju dan menyerang Lin Tian dengan telapak tangannya. Lin Tian, setelah menyerap energi roh di sekitarnya, tingkat kultivasi telah mencapai tingkat ke-6 pemurnian Qi. Meskipun itu hanya lantai 6, itu sudah cukup baginya untuk berurusan dengan orang-orang ini. Selain itu, dia bahkan melakukan gerak kaki yang aneh. Seluruh tubuhnya tampak terbakar saat dia bergerak. Ini menyebabkan Lin Xiong meleset, dan hampir jatuh ke tanah. Semua orang yang hadir kaget. Dia berada di tingkat ke-6 Qi Refinement? Bagaimana dia bisa menghindari tuan pendirian yayasan awal? Lin Xiong sudah berada di tahap awal tahap pendirian yayasan, dia jauh lebih kuat dari Lin Tian yang berada di tahap pemurnian Qi. Tapi Lin Tian masih tenang dan tidak terganggu, "Tidak peduli berapa kali aku memberimu kesempatan, kamu tidak akan bisa menyentuhku." "Anda..." Lin Xiong mengamuk dan menyerang lagi, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya, mereka tidak bisa menyentuh Lin Tian. Duduk di tanah, Lin Wang tidak lagi tenang. Dia diam-diam khawatir di dalam hatinya, anak ini, dia sebenarnya sangat cepat. Lin Yao bahkan lebih terkejut, tetapi setelah Lin Tian bermain-main sebentar, dia meregangkan otot dan tulangnya dan berkata, "Pemanasan. Sekarang giliranku." Pemanasan. Kerumunan itu bingung, dan segera, mereka menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Ketika Lin Xiong berdiri di sana, dia bisa merasakan bahwa itu nyala api ini tidak sederhana, tetapi untuk wajah, dia mendengus, "Nak, apakah kamu? Pikir aku akan takut padamu hanya karena kamu adalah bola api kecil." Lin Tian melihat ke arah api, saat ini, masih muda, tetapi begitu diberi makan, itu akan menjadi besar. "Pakan?" Kerumunan tertawa lagi, dan beberapa bahkan berkata, sepertinya dia masih tidak bisa menghilangkan kebiasaannya menjadi bodoh. Lin Wang, yang ada di sana, juga menghela nafas. "Lin Yao, sepertinya dia masih belum pulih, dia masih bodoh." Lin Yao tidak bisa menerimanya, dan bahkan menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin." Hanya Lin Tian yang mencibir di dalam hatinya, "Raja Api bukanlah sesuatu yang bisa kamu tertawakan." Pada saat ini, Lin Xiong tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berpunuk, "Pergi ke neraka." Namun, Lin Tian mendorong tangan kanannya, dan api yang telah menyerap energi roh di sekitarnya segera keluar. Ketika api menghantam tubuh Lin Xiong, dia dikirim terbang dan api yang mengamuk menyulut tubuhnya. "Ahaha! Itu membuatku terik sampai mati. Tolong, tolong!" Lin Xiong berteriak, mengejutkan semua orang, dan Lin Wang semakin berdiri, ingin memadamkan api, tetapi dia menyadari bahwa api tidak bisa. Lin Yao, di sisi lain, tertegun, dan menatap Lin Tian dengan tak percaya. Lin Tian tertawa, "Anggap dirimu beruntung, energi spiritual di sekitarnya tidak cukup." Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi nyala api barusan telah memenuhi semua orang dengan ketakutan pada Lin Tian.
Lin Wang, yang awalnya sombong, juga tidak berani mengeluarkan suara, dia hanya bisa melihat Lin Xiong, tetapi Lin Xiong tahu bahwa dia tidak bisa mengeluarkan suara, jika tidak, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Siapa lagi, mereka yang ingin patriark turun tahta, maju. Lin Tian melirik kerumunan dan tertawa. Tidak ada orang yang hadir berani berbicara. Lin Tian memandang Lin Yao setelah melihat bahwa tidak ada yang keluar, saya akan pergi ke sana percobaan untuk sementara waktu. Menara percobaan? Semua orang kaget. Bagaimanapun, menara percobaan ini digunakan oleh Lin Clan untuk menghukum mereka atau untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu, belum dibuka selama hampir 1 dekade. Alasan mengapa Lin Tian ingin pergi ke sana adalah karena ada energi aneh di dalam menara yang telah menariknya. Menara percobaan ini sangat berbahaya, apakah kamu benar-benar pergi? Melihat ekspresi Lin Tian, Lin Yao juga menjadi aneh. Pergi, buka pintunya untukku. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia keluar, dan Lin Yao hanya bisa mengikuti dengan cepat. Adapun yang lain, mereka semua pergi menonton pertunjukan. Lin Wang memandang Lin Xiong dan bertanya, apa kabar? Lin Xiong berkata dengan lemah, ayo pergi. Cepat pergi. Pergi? Belum. Saya harus membalas dendam, tetapi saya tidak mau pergi begitu saja. Lin Wang dengan dingin menatapnya. Apa yang Anda inginkan? Aku akan membawamu ke kota terdekat. Serahkan ini padaku. Setelah Lin Wang selesai berbicara, dia segera mengatur agar Lin Xiong diusir, dan Lin Wang menuju ke menara percobaan. Menara ini memiliki 9 lantai, dan setiap lantai memiliki jendela. Namun, di dalam gelap, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana sepanjang tahun. Itu hanya beberapa orang kecil. Ini bukan masalah besar. Nada suara Lin Tian menyebabkan semua orang berbisik. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Dia berpikir bahwa apinya bisa menangani binatang roh di dalam. Tidak perlu, aku akan masuk sekarang. Setelah dia selesai berbicara, Lin Tian segera masuk dari lantai pertama, dan kemudian menghilang dari pandangan semua orang. Lin Wang diam-diam mendengus, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati di dalam, dasar bocah sombong. Ekspresi Lin Yao jelek, saat itu, jendela lapisan kedua menyala, yang berarti Lin Tian telah mencapai lapisan kedua. Lihat, dia benar-benar mencapai lantai 2. Seseorang berkata dengan adorasi. Lin Wang mendengus, jadi apa? Saya akan segera mati. Dan kemudian, semua junior itu mulai berteriak. Lihat, ini lantai 3. Yang berdiri di samping, berseru kaget, aku tahu itu, kamu bukan sampah di danau. Tidak ada yang tahu apa maksud Lin Yao, tetapi saat ini, Lin Yao masih memikirkan adegan itu dari 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, Lin Tian masih bayi, tetapi makhluk roh di Cloud Demon Mountain harus ditakuti setiap kali mereka melihatnya. Pada saat itu, Lin Yao selalu berpikir bahwa Lin Tian adalah orang yang luar biasa, tetapi sekarang, kemampuan Lin Tian untuk bergegas ke lantai 9 dalam satu tarikan napas membuatnya tergagap, lantai 9. Lin Wang dan yang lainnya tercengang, beberapa orang bahkan mulai berteriak, tingkat ke-9. Lalu bukankah dia generasi baru patriark? Leluhur berkata begitu. Beberapa orang terkejut, dan segera setelah itu, semua orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jelas bahwa ini terlalu tak terbayangkan. Hanya Lin Tian yang tidak keberatan saat dia berdiri di lantai 9, melihat binatang iblis. Binatang iblis itu tampak sedikit mirip dengan kucing, tetapi ukurannya sama dengan macan tutul dan memiliki bulu ungu di sekujur tubuhnya. Binatang roh ini biasanya memperlakukannya sebagai raja, tetapi sekarang setelah melihat Lin Tian, mata biru dan merahnya dipenuhi ketakutan. Selain itu, ia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Lin Tian memandang kucing itu dan ragu-ragu, kamu adalah makhluk roh peringkat suci, kamu harus memiliki kemampuan khusus, dan dapat berbicara dalam bahasa manusia, kan? Seperti yang diharapkan, kucing itu tahu cara berbicara. Ia bahkan berkata dengan gemetar, Tuan, kemampuan bawaan saya adalah berlari. Lari? Ya, itu bisa berlari cepat. Kucing itu ketakutan, takut akan berakhir seperti binatang iblis lainnya. Terutama ketika melihat sekelompok binatang roh jatuh di belakang Lin Tian, tenggorokannya akan menjadi simpul. Kata Lin Tian. Binatang roh. Ada binatang roh biasa, binatang roh bermutasi, binatang roh super, binatang roh tingkat suci, dan di atas mereka adalah binatang abadi, binatang ilahi. Tuhan, engkau benar. Binatang roh kucing ini terlahir sebagai peringkat suci, jadi ia memiliki banyak kenangan yang diwariskan. Oleh karena itu, secara alami tidak meragukan kata-kata Lin Tian dan setuju dengan mereka. Lin Tian tertawa, lalu melihat sekeliling dan bertanya, dari mana kekuatan di menara ini berasal? Binatang roh kucing tidak berani menyembunyikan apapun, jadi itu memperkenalkan mereka satu persatu. Dari sini, Lin Tian mengerti bahwa leluhur keluarga Lin ini adalah seorang ranker dari 1000 tahun yang lalu.
Agar keturunannya memelihara lebih banyak bakat, dia menemukan seseorang untuk memperbaiki menara percobaan dan bahkan menangkap beberapa makhluk roh yang kuat untuk ditempatkan di setiap lantai. Tidak hanya itu, ia bahkan menempatkan batu abadi di atasnya untuk mempertahankan kekuatan formasi menara. Ini juga alasan mengapa Lin Tian bisa merasakan keberadaannya dalam sekejap. Selanjutnya, Lin Tian menggali alur di dinding dengan satu tangan dan batu abadi yang memancarkannya. Dalam sekejap, seolah-olah semua kekuatan di menara menghilang, tetapi binatang roh di dalamnya telah lama dirawat oleh Lin Tian, dan hanya binatang roh tingkat suci di depannya yang merasa itu masih berharga, jadi dia tersenyum dan berkata padanya, "Ikuti aku di masa depan." "Terima kasih, Tuan Xie." Binatang iblis kucing itu menghela nafas lega, tetapi Lin Tian mengeluarkan Liontin Giok, berencana untuk menyerap batu abadi, tetapi menyadari bahwa dia tidak dapat menyerap Liontin Giok itu. "Saya hampir lupa, tingkat kultivasi saya saat ini hanya dapat menyerap energi spiritual, energi abadi ini tidak dapat diserap menggunakan Liontin Giok." Lin Tian tersenyum tak berdaya, lalu menyimpan potongan batu abadi itu. Bagaimanapun, batu abadi adalah keberadaan yang sangat langka di dunia kecil ini. "Kamu benar-benar ingin tahu?" Lin Tian tersenyum saat dia melihat binatang iblis kucing itu. Mata bebek Mandarin binatang roh kucing itu bergetar. Aku hanya ingin tahu untuk bertanya." Lin Tian tertawa aneh, dan kemudian, tubuhnya melepaskan kekuatan aneh, dan di bawah kekuatan ini, seluruh tubuh binatang roh kucing tiba-tiba menjadi tidak berdaya, dan tingkat kultivasi di tubuhnya tampak seperti akan jatuh kembali. Ini sangat menakutkan binatang roh kucing itu. "Tuan, jangan lumpuhkan aku." Baru saat itulah Lin Tian berhenti, ki binatang roh kucing dengan cepat pulih, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ini disebut teknik menjebak binatang." Lin Wang tahu bahwa selama Lin Tian berpartisipasi, dia pasti akan mati. Tetapi Lin Tian memandang Lin Yao yang belum sadar kembali, "Saya akan berbelanja, tidak perlu mencari saya. Aku akan kembali dalam 3 hari. Anda." Saat Lin Yao ingin mengatakan sesuatu, Lin Tian berteriak ke arah menara, "Anak kecil, keluar, bawa aku jalan-jalan." Pada saat binatang roh kucing muncul, semua orang segera mundur ketakutan. Bahkan dahi Lin Wang mulai berkeringat. Begitu binatang roh kucing muncul, belum lagi Lin Wang, bahkan jika semua orang yang hadir naik bersama, mereka tidak akan mampu menahan auranya. Namun, Lin Tian benar-benar melompat dan duduk telentang, berteriak, ayo bermain." Binatang roh itu melompat seolah-olah sedang terbang, dan mendarat 5 hingga 6 langkah jauhnya. Ketika melompat lagi, kecepatannya bahkan lebih cepat, dan menghilang dari sini dalam sekejap mata. Semua orang yang hadir tercengang oleh pemandangan itu, sementara Lin Wang pulih dari keterkejutannya, merapikan pakaiannya, dan setelah melihat bahwa Lin Tian sudah tidak ada lagi, dia menggunakan tatapan tuanya untuk tersenyum pada Lin Yao, "Patriark, masih ada 3 hari lagi untuk kompetisi, Anda harus memilih dengan benar terlebih dahulu. Kalau tidak, anakmu yang bodoh itu sendiri tidak akan bisa menang." Dengan itu, Lin Wang pergi, tetapi dia mulai panik di dalam hatinya, binatang roh itu, bagaimana itu dijinakkan oleh bocah itu? Tidak hanya Lin Wang, banyak orang ingin tahu bagaimana binatang roh kucing itu dijinakkan. Sehubungan dengan tindakan Lin Tian, ketika dia memikirkan tentang Cloud Demon Mountain, dia bahkan lebih terkejut, dia bukan orang biasa. Binatang roh kucing itu sangat cepat, seperti bayangan, ia bergegas keluar dari kediaman keluarga Lin dan melompat ke atap. Pada saat semua orang bereaksi, Lin Tian dan binatang roh kucing telah menghilang. Mengenai masalah ini, dengan cepat menyebar ke seluruh kota, dan beberapa orang bahkan mulai berdiskusi dengan penuh semangat, apakah si idiot itu menunggangi makhluk roh? Ya, Lin Clan mengirim berita yang mengatakan bahwa itu si bodoh mengendarai kucing dan melarikan diri. Ketika Lin Tian tiba di luar kota, dia duduk di bawah pohon dan melihat binatang roh kucing di sampingnya dengan ekspresi tertekan. "Punggungmu sangat sulit untuk diduduki, sakit sekali." Binatang roh kucing itu tampak malu, "Tuan, saya salah." Melihat bahwa ia telah mengakui kesalahannya dengan baik, Lin Tian menghela nafas, "Jika saatnya tiba, saya akan mendapatkan bantal untuk diduduki, akan lebih nyaman dengan cara ini." "Ya, tuanku." Binatang roh kucing tidak berani untuk tidak patuh, tetapi Lin Tian melambaikan tangannya, "Pergi dan bermainlah. Saat aku membutuhkanmu, aku akan memanggilmu." Adapun Lin Tian, dia berbaring di bawah pohon dan meregangkan punggungnya sebelum menutup matanya dan memikirkan kembali apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Lin Tian juga anggota dunia kecil ini dan dalam waktu sesingkat mungkin, dia menerobos untuk menjadi orang terkuat di dunia ini. Pada akhirnya, Lin Tian melangkah melalui Void dan memasuki alam surgawi. Dalam 1000 tahun, dia menjadi penguasa alam ilahi. Namun, yang membuat Lin Tian menyesal adalah setelah tingkat kultivasinya mencapai puncak alam ilahi, dia tidak dapat menerobos, dan hanya setelah dia menemukan seni pembantaian surga samsara, dia berencana untuk mengolahnya lagi.
Siapa yang tahu bahwa setelah berkultivasi kembali, dia akan disergap oleh orang-orang dari aliansi benar lagi, memaksa Lin Tian untuk kembali ke dunia kecil dan menghindari diburu oleh orang-orang itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Lin Tian merasakan sedikit kemarahan di dalam hatinya. Kemudian, dia duduk dan melihat seorang wanita di depannya. Wanita ini berpakaian hijau, dan bahkan memegang pedang hijau. Selanjutnya, kulit putih saljunya memegang pedang, saat dia bersiap untuk menusuk Lin Tian. Ketika Lin Tian melihat gadis ini, amarahnya dengan cepat menghilang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Saya katakan, cantik, tidak benar menyelinap menyerang orang." Wanita ini tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia juga memiliki sepasang bibir merah dan rambut hitam panjang. Dia tampak sangat menakjubkan dan dewasa. "Aku hanya ingin melihat apakah kamu benar-benar bodoh, atau hanya berpura-pura." Wanita itu tersentak, sementara Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu kenal aku?" "Saya, putri tertua Tian Wu, Tian Bing, juga kakak perempuan Tian Luo." "Apakah kamu mengenalnya sekarang?" Tian Bing menatap Lin Tian dengan arogansi dan dingin. Lin Tian tiba-tiba menyadari dan tertawa, "Saya pikir itu seseorang. Jadi itu saudara perempuan tunanganku." Tidak pernah terpikir tunangannya akan menikah dengan seseorang. Namun, Lin Tian sama sekali tidak merasa nyaman, karena dia, bagaimanapun, berada di alam ilahi, sekelompok Dewi Cahaya. Tidak hanya Dewi, bahkan gadis suci, penyihir, kecantikan nomor satu dari alam divine, dan sebagainya, telah dikunjungi olehnya. Jadi dia memilih seorang istri untuk dinikahi? Itu adalah sesuatu yang tidak ada, tetapi Tian Bing di depannya membuka matanya lebar-lebar, "Sepertinya kamu berpura-pura bodoh." "Sangat bodoh." "Apa perbedaan antara menjadi bodoh?" Lin Tian bertanya. Tian Bing mengarahkan pedangnya ke Lin Tian dan berkata dengan marah, "Ada. Adik perempuanku tidak akan menikahi siapapun kecuali kamu. Saya bahkan menolak banyak orang. Jika dia tahu bahwa Anda hanya berpura-pura, maka saya akan segera memberitahunya dan memberitahu dia bahwa Anda munafik." Tian Bing berkata dengan agresif. Lin Tian tidak menyangka Tian Luo ini, untuk benar-benar mengatakan bahwa dia tidak akan menikahinya, dan berkata tanpa daya, "Saya katakan, kakak perempuan, saudara perempuan Anda bersikeras untuk menikahi saya. Apa hubungannya dengan saya? Kamu masih punya logika, kan?" Pedang Tian Bing Qi bergetar, dan Lin Tian menatap pedang yang menjadi serius. "Pedang ini, mengapa terlihat begitu familiar?" Tian Bing menatap pedang hijau itu dan berkata dengan puas, "Ini diciptakan oleh Master King Yu, dan ini adalah pedang roh absolut." Gadis itu King Yu. Lin Tian memikirkan murid bungsunya 10.000 tahun yang lalu, dan jantungnya mulai berdetak kencang. "Gadis kecil apa? Saya sudah naik ke surga." "Naik? Benar, aku sudah menjadi immortal. 100 tahun yang lalu." Lin Tian tidak menyangka King Yu juga menjadi immortal dan tertawa, "Aku selalu berpikir bahwa bakatnya bagus." Mendengar kata-kata Lin Tian, Tian Bing berpikir bahwa dia telah menjadi konyol sekali lagi, dan dengan marah berkata, "Saya tidak peduli apakah Anda benar-benar bodoh, atau hanya berpura-pura. Hari ini, saya pasti akan memperbaiki Anda." Setelah mengatakan itu, Tian Bing menusukkan pedangnya, dan ketika Lin Tian melihat ilmu pedang, dia berkata dengan nada yang akrab, "Itu ilmu pedang bayangan air." Pedang Qi seperti gelombang pasang, tiba di depan Lin Tian dalam sekejap, tetapi Lin Tian menghindarinya dengan akrab. Tian Bing terkejut, "Bagaimana kamu tahu tentang ilmu pedang ini?" "Aku tidak hanya tahu tentang ilmu pedang, aku juga tahu bahwa kamu membuat kesalahan dalam menggunakannya, dan aku bahkan mempelajarinya dengan salah." "Tidak mungkin. Ilmu pedang ini, saya mempelajarinya dari sekte Tian Shui." Ini karena sekte Tian Shui diciptakan oleh bayangan air muridnya sendiri. Selanjutnya, dalam kesan Lin Tian, kemampuan manajemen bocah ini sangat kuat, dan dia bahkan dengan sepenuh hati ingin menjadikan sekte Tian Shui sebagai sekte nomor 1. Apalagi kemudian, dengan bantuan Lin Tian, sekte Tian Shui ini memang menjadi sekte nomor 1. Namun, Tian Bing berpikir bahwa Lin Tian mempermalukannya, dan berkata dengan marah, "Meskipun sekte Tian Shui sudah menjadi sekte yang tidak dinilai, Anda juga tidak dapat menghina saya seperti ini." Ketika Lin Tian mendengar ini, aura di tubuhnya segera berubah. Bahkan Tian Bing mengira dia berhalusinasi, dan hampir jatuh ketakutan. Bagaimana bisa ada aura yang begitu kuat? Lin Tian tiba-tiba menjadi murung dan bertanya dengan curiga, "Bicaralah, sekte Tian Shui, apa yang terjadi?" Apa? Apa yang terjadi? Mengapa jatuh?" Tian Bing tidak tahu mengapa Lin Tian menanyakan hal ini, tetapi dia masih ingin menceritakan kisah masa lalu sekte Tian Shui yang gemilang, jadi dia berkata dengan sangat bangga, "Sekte Tian Shui, 10.000 tahun yang lalu, adalah sekte nomor 1. Selanjutnya, banyak makhluk abadi berasal dari sekte ini." Kemudian, Tian Bing berbicara dengan nada yang sedikit lebih lemah, "Kemudian, sekte Tian Shui disergap oleh seorang pria bernama Aliansi Kuno Surgawi.
Pada saat itu, keberadaan pendiri tidak diketahui, dan untuk kakak dan adik senior lainnya, mereka semua telah membantu satu demi satu. Jika mereka tidak hilang, maka mereka mundur. Abadi? Lin Tian merasa nama itu sangat familiar, hanya setelah beberapa saat dia kembali ke dunia nyata, matanya bersinar dengan niat membunuh, jadi orang tua busuk itu. 10.000 tahun yang lalu, Lin Tian telah menginjak-injak pepatah jenius nomor 1 ini, Tian Gu, dan melumpuhkan tingkat kultivasinya. Dia hanya tidak menyangka bahwa setelah dia pergi, orang ini benar-benar akan bergabung dengan kekuatan lain dan mengambil kesempatan untuk membalas dendam pada muridnya. Sepertinya ada yang harus kulakukan di dunia ini. Senyum jahat berangsur-angsur muncul di wajah Lin Tian, tetapi Tian Bing tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan malah berteriak, "Hei, apakah kamu sudah gila lagi?" Lin Tian berdiri dan bertanya, "Di mana sekte Tian Shui sekarang?" Ini, berada di sebelah sungai terdekat, hanya saja sekte Tian Shui tidak lagi mengalir, jadi ada lebih sedikit orang yang pergi ke sana, dan ada kurang dari 10.000 murid. Lin Tian tidak terbiasa dengan medan di sekitarnya, jadi dia hanya bisa melihat ke arah Tian Bing dan memerintahkan, "Pimpin jalan." "Pimpin jalan?" "Hei, nak, aku di sini untuk memperbaikimu, bukan untuk menjadi gadis pelayanmu." Selain itu, dia biasanya nona muda dari Mensyah Tuan Kota. Dia hanya memiliki wewenang untuk memerintahkan orang lain di sekitar, bagaimana dia bisa diperintahkan oleh orang lain. Lin Tian menatapnya sebentar sebelum dia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu ingin seni pedang aliran yang lengkap?" "Lengkap? Bagaimana mungkin?" Setelah leluhur air mengalir menghilang saat itu, dia tidak mewariskannya sepenuhnya. Tian Bing tidak mempercayainya. Lin Tian mengulurkan tangannya, "Pedang, pinjamkan padaku sebentar." Tian Bing sedang dalam mood yang buruk, "Apa? Pinjamkan padaku." Tian Bing memandang Lin Tian dengan aneh, dan ketika Lin Tian meraih pedang dengan satu tangan, dia hanya menggunakan kekuatan tingkat ke-6 pemurnian Qi untuk dengan santai melepaskan ilmu pedang. Saat itu, pedang Qi, seperti tsunami, menakuti Tian Bing dan membuatnya mundur, tapi itu hanya ilusi. Ketika mendarat di tubuh Tian Bing, pedang Qi telah menghilang. Lin Tian malah menarik napas dalam-dalam, tingkat kultivasi terlalu lemah untuk menampilkan kekuatan aslinya. Tapi apa yang saya katakan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Tian Bing sudah lama tertegun, dia bertanya dengan ekspresi aneh, "Kamu, siapa kamu sebenarnya? Kenapa dia bisa melepaskan jurus terakhir dari Flow Sword Art, gelombang pedang tsunami? Aku sudah melihatnya utuh." Lin Tian dengan santai mengatakan itu, tetapi di dalam hatinya dia menghela nafas, "Ilmu pedang ini sebenarnya diciptakan olehku, bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Mendengar itu, Tian Bing langsung tertarik, kamu benar-benar sudah melihat versi lengkapnya?" "Benar. Katakan padaku, apapun yang kamu butuhkan. Jika kamu ingin menjadi murid agungku, bawa aku ke sekte Tian Shui dulu." Lin Tian tiba-tiba mengungkapkan tawa aneh, seolah-olah dia sedang menunggu umpan untuk mengambil umpan. Tian Bing terkejut, tetapi dia segera menjadi berhati-hati, "Menjadi muridmu? Apakah Anda pikir saya sebodoh Anda? Ilmu pedang lengkap ini, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang ingin mempelajarinya, mungkinkah kamu benar-benar tidak menginginkannya?" Hati Tian Bing segera menjadi cemas, dia tidak tahu bagaimana mengukur kekuatannya, terutama ketika dia memikirkan bagaimana dia datang ke sini untuk memperbaiki pihak lain, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Lin Tian akan menyelesaikan ilmu pedang, hatinya menjadi gelisah. Setelah Lin Tian menyadari bahwa Tian Bing ini sangat menyukai ilmu pedang, dia menggoda, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi dan bertanya di sekitar diriku sendiri. Saat itu, aku juga tidak membutuhkanmu." Mendengar itu, Tian Bing merasa itu masuk akal, jadi dia segera naik dan bertanya, "Jika saya membawa Anda ke sana, Anda akan memberitahu saya. Jika kamu ingin belajar, kamu tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri? Apakah menurut Anda hal yang begitu baik ada di dunia?" Lin Tian bertanya. Tian Bing segera mengatupkan giginya dan berhati-hati terhadap angin, "Selama kamu tidak membiarkan aku menyakitimu atau melakukan sesuatu yang memalukan, aku akan mendengarkanmu." Tian Bing berkata sementara wajahnya menjadi sedikit merah, seolah-olah dia takut Lin Tian akan membuatnya melakukan sesuatu yang memalukan. Namun, Lin Tian berkata dengan jijik, "Jangan khawatir, tubuh dan penampilanmu sendiri tidak memenuhi standar di hatiku." "Apa?" Tian Bing seolah-olah seseorang menuangkan air dingin padanya, seluruh tubuhnya seperti ayam kayu, sementara Lin Tian berbicara dengan serius, "Ayo, mari kita panggil dulu leluhur guru untuk mendengarkan." "Tuan leluhur? Mengapa disebut Tuan leluhur? Mengapa?" Tian Bing segera mengatupkan giginya, "Tuan leluhur. Apakah ini cukup?" "Iya, pimpin jalan. Kalau begitu ceritakan tentang ilmu pedang." "Itu tergantung pada penampilanmu." Lin Tian tidak segera menyerahkan ilmu pedang, tetapi Tian Bing sangat marah sehingga dia terus bergumam, namun dia tidak dapat melakukan apapun pada Lin Tian, dan hanya bisa membawanya menuju sekte Tian Shui.
Sekte Tianshui, setelah 10.000 tahun evolusi, berubah dari sekte nomor 1 menjadi sekte tanpa peringkat. Ada event kurang dari 10.000 orang, dan mayoritas orang sudah tua, lemah, dan cacat. Ketika Lin Tian tiba di kaki sekte Tianshui, dia tidak dapat melihat bahwa itu adalah gunung roh sama sekali. Tidak hanya itu, tetapi sekelompok orang dapat dilihat di dasar gunung, mengirim orang ke atas gunung. Nah, meskipun sekte Tianshui ini tidak memiliki peringkat, setidaknya aku bisa mempelajari beberapa keterampilan. Setelah kembali, saya akan memiliki kekuatan untuk bekerja dan menghidupi diri saya sendiri. Nah, tidak mungkin bagimu pergi ke sekte Tianyang untuk berkultivasi, tapi tidak ada masalah dengan sekte Tianshui ini. Saya perlu berlatih sebentar. Paling tidak, saya bisa kembali dan melakukan pekerjaan manual dan menemukan sesuatu untuk dilakukan. Melihat diskusi lelaki tua itu, serta pada pemuda biasa yang bahkan tidak memiliki akar spiritual, Lin Tian berkata dengan suara yang sedikit sedih, mungkinkah sekte Tianshui benar-benar putus asa? Ambil semuanya? Meskipun Tian Bing, yang berada di samping, tidak tahu mengapa Lin Tian datang ke sekte Tianshui, dia telah mendengar tentang kepeduliannya terhadap sekte Tianshui sepanjang waktu. Tian Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda murid agung dari beberapa orang hebat di sekte Tianshui? Murid agung? Itu benar, kalau tidak mengapa kamu peduli dengan sekte Tianshui? Tian Bing bingung, tetapi Lin Tian memelototinya dan berkata dengan arogan, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid agung saya. Tian Bing tertegun, balasnya, dan memutar matanya, jadi bagaimana jika kamu membual? Anda masih memperlakukan saya sebagai murid Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semua orang di sekte Tianshui telah pergi? Oh, siapa lagi yang ada? Tian Bing mulai berbicara dengan arogan lagi, meskipun sekte Tianshui ini turun dan keluar. Para pemimpin sebelumnya juga tidak lemah, bahkan pemimpin sekte saat ini dan beberapa tetua lebih kuat dari para patriark itu. Apa patriark itu? Lin Tian mengira Tian Bing akan mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berpikir untuk menggunakan patriark kota kecil untuk membandingkan, dia langsung berpikir bahwa itu bukan apa-apa. Tetapi Tian Bing tidak mau menerimanya, dan terus berjuang. Apa maksudmu dengan patriark itu? Mereka adalah hegemoni di pihak mereka. Tuan? Tuan mana yang pernah Anda lihat, ingin melihat wajah sekte kecil? Sekte kecil? Siapa yang Anda bicarakan? Sekte Tianyang. Ini adalah sekte kultivasi immortal yang jelek, dan setiap orang yang melihatnya seperti dewa. Lin Tian berkata dengan jijik. Tian Bing tidak menyangka Lin Tian akan mengatakan ini tentang sekte Tianyang. Tahukah Anda status apa yang dimiliki sekte Tianyang? Itu adalah sekte kultivasi tingkat rendah, 100 kuat. Itu juga merupakan sekte terbesar di sekitar kota Tianyang, dan bahkan lebih kuat dari sekte Tianshui ini berkali-kali. Sampah! Dua kata, Lin Tian, membuat Tian Bing sangat marah hingga dia hampir memerah di telinga, dan dia ingin menjelaskan kepada Lin Tian. Lin Tian, bagaimanapun, memandang Tian Bing dan bertanya, "Hei, apakah ada orang yang berbicara dengan tuan leluhur seperti ini? Kamu bahkan belum mengajariku ilmu pedang, dan kamu ingin menipuku agar memanggilmu." Saat ini, Tian Bing sangat marah, dan tidak peduli apa yang dikatakan Lin Tian, dan segera mulai mengamuk. Lin Tian mengangkat bahu dan berkata dengan percaya diri, cepat atau lambat, kamu akan datang dan memohon padaku. Tidak mungkin. Aku tidak akan memohon padamu kecuali kamu memaksaku. Tian Bing berkata dengan tulang punggung. Lin Tian tertawa tak berdaya, mari kita bicarakan tentang itu ketika kita mencapai gunung. Tian Bing mendengus dan segera mengikuti jejak Lin Tian, sementara orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat keterbelakangan Lin Clan dan putri tertua wali kota. Lihat, wali kota ini memiliki banyak emas. Mengapa mereka berjalan bersama dengan idiot? Mungkinkah orang bodoh ini ingin naik gunung untuk belajar? Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Dia sangat marah sehingga Tian Bing murung. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lin Tian tidak peduli padanya dan terus mendaki gunung. Kira-kira setengah jam kemudian, mereka tiba di puncak gunung, di mana ada murid-murid yang tersebar di mana-mana. Namun, murid-murid ini tidak berkultivasi. Sebaliknya, mereka menanam tanaman obat dan pohon di ladang atau di pegunungan. Ini membuat Lin Tian mengerutkan kening. Apa yang mereka lakukan? Jika Anda menanam tumbuhan atau pohon buah-buahan, Anda bisa menjualnya dengan harga bagus tahun depan. Melihat Lin Tian akhirnya berbicara dengannya, Tian Bing segera menjelaskan sambil tersenyum. Lin Tian tidak berpikir bahwa sekte Tianshui akan menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah jatuh ke pohon buah-buahan dan terus bergerak maju. Tian Bing itu, di sisi lain, berkata dengan marah di dalam hatinya, anak ini, dia selalu berpura-pura dalam, dan membuat dirinya tampak seperti ahli yang tiada taranya. Saat Tian Bing merasakan segala macam ejekan di dalam hatinya, Lin Tian tiba di pintu depan sekte Tianshui. Sayangnya,
Kata-kata di pintu hampir semuanya buram, dan tangga di bawah pintu batu bahkan lebih rusak, jadi tidak ada yang mencoba memperbaikinya. Tidak hanya itu, saat memasuki sekte, orang bisa melihat sangat sedikit orang yang duduk dalam posisi lotus. Ada juga orang yang memegang pedang kayu, berlatih apa yang disebut seni pedang aliran. Di antara mereka, ada juga seorang pria gemuk, memegang cambuk kayu, menunjuk pada mereka yang sedang berlatih pedang. Kamu adalah harapan sekte, bahwa itu selama kamu bekerja keras dalam kultivasi kamu, cepat atau lambat, kamu akan dapat belajar sesuatu. Pada saat ini, seseorang tidak bisa tidak bertanya, kakak senior MU, bisakah kita pergi ke sekte Tianyang? Yang lain juga memiliki ekspresi antisipasi. Adapun pria gemuk itu, dia menatap dengan mata terbelalak dan berkata dengan marah, kalian datang ke sini, dan kamu masih ingin pergi ke sekte Tianyang? Kami datang ke sini untuk menjadi lebih kuat, dan kemudian kami bisa pergi ke sekte Tianyang untuk mencoba. Lemak yang disebut kakak senior MU ini sangat marah sehingga dia menampar mereka dengan marah, kamu, apakah kalian semua tidak menyukai sekte Tianshui seperti ini? Orang-orang itu semua menginjak kaki mereka, segala macam penghinaan dilemparkan. Beberapa orang bahkan mengancam, jika Anda memukul saya lagi, saya akan turun gunung. Saya tidak akan kembali. Itu benar, paling-paling aku tidak akan datang. Setelah itu, sekelompok orang dengan malas duduk di samping dan mulai mengobrol. Kakak senior MU diancam oleh orang-orang ini sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sampai Tian Bing berteriak, kakak senior MU. Ketika si gemuk melihat bahwa itu adalah Tian Bing, dia segera maju dengan penuh semangat, kakak junior, mengapa kamu ada di sini? Dia bersikeras untuk datang, jadi saya membawanya ke sini. Tian Bing menunjuk ke Lin Tian, dan berkata dengan jijik. Ketika si gemuk melihat Lin Tian, dia mengungkapkan senyum licik dan berkata, adik laki-laki, apakah kamu di sini untuk belajar ilmu pedang? Tidak. Lin Tian menggelengkan kepalanya, dan si gemuk tertawa, kalau begitu, kamu akan belajar tumbuh. Tidak juga. Lalu Anda? Pria gemuk itu tidak mengerti, tetapi Tian Bing mengejeknya. Abaikan dia hanya orang bodoh yang sombong. Lin Tian bertanya pada si gemuk, siapa namamu? Ya ampun, namaku MU Dong. Namun, seseorang berteriak, namanya MU Dong Guo. Para murid tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar ini, sementara wajah MU Dong penuh dengan kecanggungan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Lin Tian tidak pernah berpikir bahwa seorang senior yang mengajar orang lain akan diganggu oleh sekelompok pemula. Ini membuatnya tidak punya pilihan selain menghela nafas takjub pada tingkat kultivasi sekte Tianshui ini, dan bagaimana dia bisa diinjak-injak oleh begitu banyak orang. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangannya, pinjamkan aku cambuk. Yang ini. Biarkan aku membantumu memberi pelajaran pada junior-junior ini. Lin Tian berkata tanpa ragu sedikit pun. Tetapi kata-kata ini segera menarik banyak ejekan orang, terutama ketika mereka mengenali Lin Tian, mereka bahkan mengejeknya, bukankah kamu bodoh keluarga Lin? Ya, dia bodoh. Seseorang bahkan berkata kepada MU Dong, kakak magang senior MU, dia bodoh. Kamu bahkan tidak mau mendengarkan kata-katanya. MU Dong mencabut cambuknya tepat ketika dia akan mengeluarkannya, tetapi dia memandang Tian Bing dan bertanya dengan aneh, adik perempuan, apakah orang ini benar-benar bodoh dari keluarga Lin? Yang ini. Tian Bing tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, dia tidak terlihat seperti orang bodoh ketika dia berjalan jauh ke sini, tetapi kadang-kadang, dia juga bisa sangat sombong. Lin Tian memandang Tian Bing, biarkan aku menggunakan pedangmu. Kamu ingin menggunakan pedangku lagi? Tian Bing segera menyembunyikan pedangnya, menolak untuk menyerahkannya. Jika kamu seperti ini, maka aku benar-benar tidak akan membiarkanmu menjadi milikku murid. Lin Tian tertawa. Murid agung? Ketika semua orang mendengar Lin Tian memanggil Tian Bing sebagai muridnya, mereka semua berseru kaget, sementara MU Dong tergagap, adik perempuan, ini. Wajah Tian Bing memerah saat dia dengan cemas berkata, berat, jangan bicara omong kosong. Apa itu? Tidak mengakui? Baiklah, aku akan mencari orang lain untuk mengajarimu ilmu pedang nanti. Tian Bing mengatupkan giginya karena marah, dia hanya bisa menyerahkan pedang, ini. Lin Tian mengambil pedang itu, tetapi semua orang menunjuk ke arahnya, terutama orang-orang yang berbicara dan tertawa, mereka mengejeknya, idiot, apakah kamu tahu cara menggunakan pedang? Idiot, apa yang kamu lakukan? Idiot, apakah kamu pikir kamu bisa menampilkan kekuatanmu di depan kami dengan pedang di tangan? Orang-orang ini semua berteriak, tetapi Lin Tian berjalan ke arah mereka dan menatap mereka, saya akan menunjukkan ilmu pedang sekte Tianshui, gambar pedang air. Mendengar ini, sisanya tidak terlalu memikirkannya, beberapa bahkan menggoda, ilmu pedang ini, saya telah berkultivasi selama setengah tahun, dan itu hanya tampilan kekuatan. Itu benar, itu tidak berguna. Namun, MU Dong tidak senang dan memelototi mereka.
Bagaimana bisa itu tidak berguna? Semua orang tidak setuju, mereka masih tidak melihat sekte Tian Shui sebagai apapun, tetapi Lin Tian memandang mereka dan mulai tertawa, buka matamu lebar-lebar, mari kita lihat apakah ilmu pedang itu palsu. Setelah itu, Lin Tian melepaskan ilmu pedangnya, gelombang ki yang seperti tsunami mengalir keluar, menyebabkan semua orang yang duduk menjadi kaget. Mu Dong membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Hanya ketika Lin Tian menarik pedangnya, Mu Dong bertanya dengan aneh, "Kamu, bagaimana kamu bisa?" "Idiot, dengan ilmu pedangmu, kenapa lebih kuat dari melon kayu?" "Itu benar, bodoh, bagaimana kamu bisa mengembangkan ilmu pedang dengan sempurna seperti itu?" Di sisi lain, Mu Dong memiliki ekspresi canggung, sementara Lin Tian melihat sisanya dan berkata, "Selama kalian belajar dengan serius, kalian akan dapat berkultivasi ke keadaan seperti itu. Jika tidak, manfaatkan situasi ini dan tersesat." "Apa? Pergi sana?" Seseorang tercengang, tetapi Mu Dong menarik Lin Tian ke samping dan berbisik, "Ini semua unicorn, jangan pernah terburu-buru menuruni gunung, jika tidak, di sekte Tian Shui, tidak akan ada orang yang cocok untuk kita latih dengan ilmu pedang. Lebih baik tidak main-main." 4 kata, Lin Tian, diucapkan dengan tegas, tetapi Mu Dong tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa berkata tanpa daya, untuk bisa kultivasi 1, Anda bisa menghitungnya sebagai 1. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya pada Mu Dong, lalu berbalik dan memandang orang-orang itu, "Jika kamu ingin tinggal dan belajar ilmu pedang, kamu harus tinggal. Jika kamu tidak mau, atau jika kamu pikir kamu bosnya, kamu bisa pergi sekarang." Beberapa dari mereka berencana untuk pergi, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka segera melemparkan pedang kayu mereka dan berbicara dengan semangat tinggi, "Ilmu pedang patah, apa yang harus dipelajari?" Beberapa orang tidak datang lama dan tidak ingin pergi karena mereka tidak belajar apa-apa, jadi mereka dengan enggan tinggal. Beberapa dari mereka berkata, "Beri aku uang, dan aku akan pergi. Kalau tidak, aku tidak akan pergi bahkan jika aku terbawa." Segera setelah itu, dia melihat beberapa lelaki tua duduk di sana, dan yang memimpin mereka adalah seorang pemuda. Sekilas, dia tahu bahwa itu adalah tuan muda. Banyak orang mengelilinginya. Beberapa dari mereka bahkan berbicara dengan hormat, "Tuan Muda Bai, bagaimana menurutmu?" Orang bernama Tuan Muda Bai tertawa ketika dia melihat Lin Tian, "Berat, gunakan ilmu pedang yang baru saja kamu lakukan, dan biarkan aku menikmatinya." Lin Tian tidak menyangka orang ini memperlakukannya sebagai monyet dan tertawa, "Apakah kamu benar-benar ingin melihat lebih banyak?" "Iya." Lin Tian mengambil pedang Tian Bing dan mengayunkannya. Sinar pedang ki terbang dan mengenai wajah playboy kulit putih itu, segera menyebabkannya berlumuran darah. Remaja itu segera berteriak, "Ah, wajahku!" Semua orang terkejut, terutama kaki tangan pemuda itu, yang semuanya mulai berteriak. "Nak, apakah kamu tahu siapa dia?" Namun, Lin Tian tidak terlalu memikirkannya dan dengan dingin menjawab, "Tidak peduli siapa itu, selama mereka tidak yakin, maka scrum, atau menang melawan saya." Semua orang terkejut, tetapi beberapa dari mereka masih berbicara seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. "Nak, dia keluarga Tuan Muda Bai, Bai Qifeng, dan ibunya adalah keluarga Su dari salah satu dari 3 keluarga besar kota Tianyang. Apakah keluarga Su sangat kuat?" Lin Tian berkata dengan jijik, tetapi Mu Dong sebenarnya terkejut, keluarga Su, pemimpin dari 3 keluarga besar sedikit lebih kuat dari keluarga Lin Mu. Tidak ada yang mengira bahwa orang bodoh akan begitu sombong, dan bahkan Tian Bing, sebagai putri wali kota, tidak berpikir bahwa Lin Tian akan begitu sombong. Adapun Bai Qifeng, dia dengan marah mengatupkan giginya, "Pergilah, siapapun yang membunuhnya, aku akan memberinya 10.000 batu roh peringkat rendah." Sebagian besar orang di sini miskin, dan sementara mereka biasanya berlatih, mereka hanya menggunakan beberapa batu roh peringkat rendah sebulan. Tapi sekarang, ada 10.000 dari mereka. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian akan melakukan teknik gerakan di bawah kakinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti bayangan, bergerak di depan semua orang. Orang-orang ini bahkan tidak bisa menyentuh Lin Tian, dan Tian Bing tercengang, orang bodoh ini, hanya berada di tingkat ke-6 pemurnian Qi, bagaimana dia bisa memiliki langkah yang begitu menakutkan? Tidak hanya Tian Bing, bahkan Mu Dong, yang berada di tingkat ke-9 pemurnian Qi, merasa bahwa dia tidak dapat mengimbangi Lin Tian. Bai Qifeng mengatupkan giginya karena marah, dan berteriak dengan gila, "Lumpuhkan, lumpuhkan dia!" Siapa yang tahu bahwa itu Lin Tian akan bergegas melewati kerumunan dan meletakkan pedangnya di leher Bai Qifeng saat dia tersenyum. "Kamu playboy, selain berteriak, apa lagi yang bisa kamu lakukan?" Bai Qifeng gemetar ketakutan. "Berat, aku, ibuku." Ketika Lin Tian mengayunkan pedangnya ke bawah, Bai Qifeng berteriak, dan semua orang melihat ada darah di perutnya. Setelah itu, Bai Qifeng berteriak keras, "Saya, tingkat kultivasi saya." Semua orang tercengang, dan Mu Dong sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Bahkan Tian Bing merasa sulit untuk percaya,
Tetapi Lin Tian berkata dengan tidak setuju, jika kamu ingin scrum, maka silakan. Kalau tidak, hidupku akan dalam bahaya. Ini sangat menakutkan Bai Qifeng. Dia dengan cepat membiarkan anak buahnya membawanya pergi. Tetapi ketika dia berjalan keluar dari pintu utama, dia berteriak keras, "Tunggu, aku pasti akan membalas dendam." Lin Tian tidak berpikir demikian, dan melihat orang-orang yang bergoyang di sekitarnya dan berkata, mereka yang ingin pergi, masih ada kesempatan sekarang, jika tidak patuh tinggal di sini untuk saya kembangkan. Setelah itu, beberapa lainnya menyelinap pergi, meninggalkan kurang dari 10 orang. Di sisi lain, wajah M. Yudong dipenuhi dengan sakit hati. Lin Tian memandang M. Yudong dan berkata, mereka lebih patuh sekarang. Tapi, M. Yudong memikirkan bagaimana ada beberapa lusin orang barusan, tapi sekarang bahkan tidak ada 10. Wajahnya segera menjadi tidak sedap dipandang. Lin Tian menoleh untuk melihat Tian Bing, bawa aku untuk melihat sekte Tian Shui saat ini. Tian Bing tertegun sejenak. Kemudian, setelah melihat M. Yudong sebentar, dia akhirnya membawa Lin Tian dan berjalan menuju jalan kecil di depan. Sehubungan dengan orang-orang yang tersisa, mereka menatap punggung Lin Tian dengan aneh, dan kemudian mulai berbisik di antara mereka sendiri. Mengapa orang bodoh keluarga Lin ini begitu menakutkan? Itu benar, itu terlalu menakutkan. M. Yudong juga tertegun untuk waktu yang lama. Apa latar belakangnya? Namun, Tian Bing membawa Lin Tian ke aula, sementara Lin Tian melihat ke meja dan kursi kuno dan bobrok, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di mana dia? Tian Bing segera sadar kembali, melihat keluar aula dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan bel keras, pemimpin sekte dan yang lainnya mungkin dalam kultivasi pintu tertutup, hanya dengan membunyikan bel ini mereka dapat terkejut. Panggil mereka. Lin Tian menemukan tempat duduk dan duduk. Tian Bing tidak menyangka Lin Tian akan bertanya begitu gila dengan suara aneh, apakah kamu benar-benar memanggil mereka seperti itu? Benar. Namun, Tian Bing berkata dengan cemas, jika mereka marah, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah saya membutuhkan Anda untuk menyelamatkan saya? Lin Tian bertanya, dan bahkan mengungkapkan senyum main-main. Ketika Tian Bing melihat senyum Lin Tian, dia memikirkan betapa perkasanya dia sekarang, jadi dia dengan canggung berjalan ke depan bel dan bergumam, kaulah yang mengatakannya, jangan salahkan aku untuk itu nanti. Hentikan omong kosong, cepatlah. Tian Bing hanya bisa mengepalkannya gigi, tarik batang kayu di sisi bel dan mulailah memukulinya. Dong! Suara bel bergema di seluruh gunung. Kultivator yang telah berkultivasi di berbagai wilayah gunung semua ingin tahu mengapa bel akan berdering. Lin Tian tidak melihat siapapun, jadi dia menutup matanya dan terus berteriak, lanjutkan. Tian Bing dengan murung mengetuk pintu lagi. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki bisa terdengar dari dekat. Itu sangat cepat, seperti suara langkah kaki di atas air. Telinga Lin Tian berkedut saat dia tertawa aneh, tingkat kultivasi mungkin berada di tahap tengah tahap Jindan. Itu benar, bukan? Tian Bing tertegun sejenak, tapi dia tidak bereaksi. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri tidak jauh dari Tian Bing, dan dia setidaknya berusia lebih dari 100 tahun. Tidak hanya itu, kulit lelaki tua ini masih terawetkan dengan sangat baik. Dia tampak seperti anak laki-laki yang cantik, tetapi dia memiliki kepala penuh rambut putih. Apa yang kamu lakukan? Orang tua itu berteriak kepada Tian Bing, yang segera melepaskan cengkeramannya pada bel dan dengan hormat menyapanya, Penatua Klan Agung. Penatua klan besar dari sekte Tian Shui, Su Bai, dikenal sebagai senior paling tampan dari sekte Tian Shui, karena dia memang sangat tampan. Aku bertanya padamu, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Su Bai menjadi suram, dan Tian Bing segera menunjuk ke arah Lin Tian, ya, dia ingin bertemu denganmu. Segera setelah itu, dua orang lainnya muncul. Salah satunya adalah seorang wanita tua bungkuk, sementara yang lainnya adalah seorang pria tua yang tidak memiliki lengan. Ketika Tian Bing melihat kedua orang ini, dia menyapa mereka dengan sopan satu demi satu, Nani Fang, kakek Tai. Tian Bing tidak tahu nama asli keduanya, dia hanya tahu bahwa mereka disebut begitu, dan bahwa seni pedang Tian Bing dipelajari dari Nani Fang. Gadis kecil, apa yang kamu lakukan? Nani Fang bertanya-tanya. Lin Tian membuka matanya dan menyapu pandangannya ke mereka bertiga sebelum berbicara perlahan, akulah yang memintanya meneleponmu. Su Bai menatap Lin Tian, dan meskipun dia tidak bisa melihat sedikit pun ketakutan di mata Lin Tian, dia bertanya dengan curiga, saya pikir saya pernah melihat Anda sebelumnya. Kamu pernah melihatku? Terkejut, Lin Tian menjawab, Patriark Lin pernah membawamu ke sini untuk mencari pengobatan, tetapi kamu baru berusia 10 tahun saat itu, dan kamu masih konyol. Lin Tian tidak pernah berpikir bahwa Lin Yao akan membawanya ke tempat ini, dan Nani Fang juga tersenyum. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang bodoh dari masa lalu sekarang berpikiran jernih. Kakek Iron juga berkata sambil tersenyum, di masa lalu, kamu bilang kamu akan membuatkanku lengan palsu yang terbuat dari lumpur.
Lin Tian terkejut sesaat, lalu tidak bisa menahan tawa, untuk berpikir bahwa kita benar-benar akrab satu sama lain. Aku tidak akan sopan kalau begitu. Apa maksudmu? Su Bai tidak mengerti, tetapi Tian Bing tahu temperamen ketiganya, jadi dia bergegas ke sisi Lin Tian dan berbisik, mereka adalah 3 monster air surgawi, yang emosinya terkadang baik dan terkadang tidak begitu baik. Lin Tian tidak peduli dengan 3 orang aneh air surgawi. Sebaliknya, dia melihat mereka bertiga dan bertanya, siapa di antara kalian yang pemimpin sekte? Pemimpin sekte sedang dalam perjalanan panjang. Saya bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan sekte. Su Bai berkata dengan dingin, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, baiklah, panggil aku Tuan Leluhur. Mereka bertiga tertegun dan saling memandang, tetapi Tian Bing berpikir bahwa Lin Tian sudah gila. Mereka semua adalah penatua. Tidak seperti saya, yang bisa ditipu oleh Anda sesuka Anda. Namun, Lin Tian masih mempertahankan senyum tenang dan berkata, apakah Anda punya pertanyaan? Bahkan Tian Bing terseret oleh angin, dan pada akhirnya, dia terhalang oleh pilar batu saat dia berkata dengan cemas, hebat, Penatua Agung, dia mulai menjadi bodoh lagi. Kamu, jangan marah. Berat, karena kamu idiot, aku tidak akan mengganggumu. Namun, Anda harus segera pergi dan berhenti menimbulkan masalah di sini. Sebaliknya, ekspresi serius Su Bai tampak seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Nani Fang dan kakek Tai mengobrol di samping. Anak ini, setelah tidak melihatku selama beberapa tahun, dia menjadi semakin gila. Nani Fang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakek Tai juga menghela nafas, mungkin, dia sakit tak tersembuhkan. Namun, Lin Tian bergerak di tengah angin ini, dan bahkan berjalan menuju Su Bai selangkah demi selangkah. Tidak hanya itu, Su Bai juga dapat melihat bahwa ketika arus udara mencapai Lin Tian, mereka tampaknya bubar atas kemauan sendiri. Lin Tian tertawa, jangan lihat, ini membelah Qi. Saya kira sekte Tian Shui Anda juga memiliki catatan tentang ini. Apa, membelah Qi? Su Bai terkejut. Tidak hanya Su Bai, bahkan Nani Fang dan kakek Tai tercengang. Bagaimanapun, pemisahan Qi adalah mantra dan ilmu pedang paling kuat di puncak sekte Tian Shui. Lin Tian tersenyum ketika dia melihat mereka bertiga. Pemisahan Qi dapat membelah aliran udara atau angin yang mengarah ke dirinya menjadi 2, dan kemudian pergi dari kedua sisi. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Sudah sulit bagi Su Bai untuk menyembunyikan kegembiraan di hatinya, dan Nani Fang dan kakek Tai juga tercengang. Adapun Tian Bing, dia tertegun, tidak mungkin. Dia bahkan bisa mempelajari teknik kuno sekte Tian Shui ini? Namun, Lin Tian tersenyum dan memandang Su Bai, singkirkan. Su Bai segera menarik kembali Qi-nya, dan setelah tubuhnya stabil, dia menghela nafas lega, aku sangat takut. Su Bai menatap Lin Tian dengan curiga, siapa sebenarnya kamu? Aliran air leluhur kita telah lama hilang. Bagaimana mungkin kamu? Su Bai mengira Lin Tian sedang bercanda. Lin Tian ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana kekuatan kuno ini masih ada, jika identitasnya terungkap, maka dia memperhitungkan bahwa sebelum dia bisa tumbuh kuat, murid dan cucu ini semua akan terbunuh. Oleh karena itu, Lin Tian menyembunyikan rahasianya, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya dapat membuat sekte Tian Shui kembali ke kondisi puncaknya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Su Bai masih kesal, tetapi Lin Tian menatapnya dan tersenyum, pedang, pinjamkan padaku. Meminjam lagi. Tian Bing tertekan, tetapi dia masih melemparkan pedangnya, sementara Lin Tian melakukan teknik pedang lengkap di depan mereka bertiga. Ketika mereka bertiga melihat ilmu pedang yang sebenarnya, mereka semua tercengang. Ini karena ketiganya hanya tahu bagian depan ilmu pedang, dan bukan bagian belakang. Namun, Lin Tian menyimpan pedangnya dan melemparkannya ke Tian Bing, lalu tersenyum dan berkata kepada mereka bertiga, saya tahu ilmu pedang, dan apakah saya bisa mewariskan teknik atau tidak? Apakah Anda punya pertanyaan lain? Nani Fang berkata dengan penuh semangat, mungkinkah Anda telah memperoleh warisan sejati dari leluhur sekte Tian Shui kami? Ya, pasti begitu. Kakek Tai juga berpikir begitu, sementara ekspresi Su Bai serius. Bagaimana kamu mempelajarinya? Lin Tian tertawa ketika dia melihat mereka bertiga. Jangan khawatir tentang bagaimana saya mempelajarinya, yang perlu Anda ketahui hanyalah bahwa saya di sini untuk menghidupkan kembali sekte Tian Shui. Mengenai kebangkitan, mereka bertiga jelas telah memikirkannya sebelumnya, tetapi kenyataannya selalu mengejutkan, jadi setelah mereka bertiga mendiskusikannya secara pribadi untuk sementara waktu, Su Bai menatap Lin Tian. Selama Anda dapat menyelesaikan apa yang akan saya katakan, kami bersedia mendengarkan Anda, dan memanggil Anda leluhur tidak akan menjadi masalah. 1. Dalam 1 tahun, buat sekte kami memiliki lebih dari 100 orang di tingkat ke-9 penyempurnaan Qi. 2. Buat sekte kita menjadi sekte yang lebih rendah. Kemudian, kami akan mendengarkan Anda. Su Bai berkata satu persatu. Tian Bing terkejut saat mendengar itu, apa? 100 dari mereka di tingkat 9 Qi Refinement? Ini sama sekali tidak mungkin.
Jika kita bahkan tidak bisa melakukan itu, bagaimana kita akan menghidupkan kembali mereka? Su Bai berkata dengan dingin. Nani Fang juga berkata, benar, kami tidak ingin ditipu. Kakek Tai menatap Lin Tian dan berkata, berat, jika kamu ingin kami menyerahkan nasib kami kepadamu, kamu harus membuktikan dirimu. Lin Tian tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, setahun terlalu lama, sekitar sebulan. Adapun sekte yang lebih rendah, bagaimana mereka bisa dianggap lebih rendah? Ketika semua orang mendengar Lin Tian berkata sebulan, semua orang mengira mereka salah dengar, dan Tian Bing bahkan bertanya, idiot, apakah kamu bercanda? 1 bulan. Ya, 1 bulan. Namun, Su Bai masih membuat Lin Tian berbicara omong kosong di tempat, tetapi dia membuka mulutnya dan berkata, pengakuan dari sekte yang lebih rendah sangat sederhana, itu adalah bahwa salah satu tingkat kultivasi di sekte kami telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Jiwa baru lahir. Bukankah ini hanya panggung Arrow Score? Lin Tian berpikir itu tidak mungkin, tetapi setelah mendengar hal yang begitu sederhana, dia tersenyum. Su Bai menjawab, ya. Lin Tian mengangkat bahu dan tersenyum, baiklah, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menerobos ke tahap Naschen Soul. Apa? Su Bai dan 2 lainnya saling memandang, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu adalah yang paling dekat dengan Naschen Soul, jadi menerobos juga merupakan cara termudah. Namun, Su Bai mengerutkan kening, berat, kami tidak bercanda denganmu. Saya tidak bercanda. Tunggu saja aku kembali. Dengan itu, Lin Tian meminta Tian Bing untuk membawanya turun gunung. Tian Bing berkata dengan malu saat dia berjalan melewati mereka bertiga, 3 tetua, kamu terus memperlakukan mereka sebagai orang bodoh, jangan terlalu mempermasalahkan mereka. Su Bai menatap punggung Lin Tian, teknik dan ilmu pedang itu, bagaimana kamu mempelajarinya? Aku akan memberitahumu ketika aku punya kesempatan. Lin Tian tahu bahwa sekarang bukan waktunya, jadi dia berhenti untuk tertawa dan terus pergi. Tian Bing mengejarnya, dasar bodoh, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong di masa depan? Saya hampir terbunuh. Lin Tian, yang berdiri di depan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini membuat Tian Bing sangat marah sehingga dia terus mengomel di belakang, sampai Mu Dong memperhatikan keduanya keluar dan bertanya karena penasaran, apakah kalian yang membunyikan bel? Tian Bing sedikit marah, ya. Mu Dong berpikir bahwa Tian Bing telah dimarahi, jadi dia menghibur, adik perempuan junior, jangan terlalu peduli. Saya meninggalkan. Tian Bing dengan murung mengikuti di belakang Lin Tian, sementara Mu Dong tidak punya pilihan selain mengirim mereka turun gunung. Setelah meninggalkan puncak sekte Tian Shui, Lin Tian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu hanyalah putri wali kota. Berbicara secara logis, pergi ke sekte Tianyang seharusnya tidak menjadi masalah. Tian Bing tidak berharap Lin Tian menanyakan ini padanya, tetapi dia tidak mengatakannya, aku tidak akan memberitahumu. Kamu benar-benar tidak menginginkan ilmu pedang? Kamu telah menggunakan ini untuk menggodaku, namun kamu menolak untuk memberikannya kepadaku. Tian Bing berkata dengan marah. Lin Tian tertawa, baiklah, saya akan mengajari Anda sekarang, tetapi apakah Anda dapat memahaminya atau tidak akan tergantung pada keberuntungan Anda. Setelah dia selesai berbicara, Lin Tian pergi ke hutan, mengambil cabang kecil, dan mulai menari dengan ilmu pedang. Tapi kali ini, itu dalam gerakan lambat. Awalnya, Tian Bing mengira Lin Tian menari secara acak, tetapi setelah menontonnya sebentar, dia menjadi tergila-gila padanya, dan seni pedangnya memiliki ratusan gerakan. Ketika Lin Tian selesai, dia berkata, seperti inilah gerakan lambat itu, ingat. Ah, dengan begitu banyak, bagaimana mungkin saya bisa mengingatnya? Tian Bing segera mengeluh. Lin Tian berkata sambil menggelengkan kepalanya, saya akan mengulangi teknik saya beberapa kali lagi. Setelah itu, Anda dapat kembali dan berlatih perlahan sendiri sampai Anda dapat menghubungkan ratusan gerakan ini bersama-sama dalam waktu 3 napas. Kemudian, kamu dapat melakukan gerakan terkuat, gelombang pedang tsunami. Kata-kata ini menggoda Tian Bing, tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana dibutuhkan 3 napas untuk menyelesaikan beberapa ratus gerakan, dia tercengang. Lebih dari 100 gerakan dalam satu tarikan napas? Bagaimana ini mungkin? Itu sebabnya saya perlu berlatih lebih banyak. Setelah mengatakan itu, Lin Tian menari beberapa kali lagi sebelum menjatuhkan pedang dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda pergi ke sekte Tian Shui sekarang? Tian Bing berkeringat deras, ketika saya masih muda, saya jatuh sakit, dan obat Nani Fang yang menyelamatkan saya, jadi saya belajar pedang darinya. Sesederhana itu? Iya. Setelah Lin Tian mengerti, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan setelah melihat bahwa langit akan menjadi gelap, dia berkata, saya akan kembali, berkultivasi perlahan. Mendengar Lin Tian ingin pergi, Tian Bing melihat sekeliling ke hutan yang gelap dan segera mengikuti. Hei, tunggu aku. Lin Tian tidak peduli padanya, tetapi meningkatkan langkahnya. Ketika Tian Bing pertama kali mulai mengejarnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi dia secara bertahap mulai terengah-engah dan bahkan memarahi dirinya sendiri,
Ini, bagaimana bocah ini begitu cepat? Ini gadis itu benar-benar memiliki ketekunan. Saat Lin Tian ada di depan, dia tidak bisa tidak memikirkan murid kecilnya, King Yu. Saat itu, King Yu dengan gila-gilaan mengejarnya untuk mengakuinya sebagai gurunya. Selain itu, dia tidak berhenti sama sekali. Pada akhirnya, sepatunya bahkan membusuk. Tian Bing tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia berteriak dari belakangnya, "Berhenti!" Lin Tian sama sekali tidak mempedulikannya, sampai langit menjadi semakin gelap. Ketika dia akhirnya melihat kota Tianyang, beberapa pria berpakaian berlari dari sisi jalan kecil. Ada pria dengan pedang, dan pria dengan tongkat. Pemimpin kelompok itu adalah naga bermata satu, dengan wajah penuh cambang. Dia mengusap dagunya dengan tangannya dan menertawakan Tian Bing. "Nona Tian, kamu benar-benar musuhku. Kalian semua." Melihat orang-orang ini, Tian Bing kehilangan semua warna di wajahnya. Orang-orang ini adalah bandit terkenal di dekat kota Tianyang. Selanjutnya, mereka selalu menentang Menshang Tuan Kota, jadi tentu saja, Tian Bing ini adalah target penting mereka. Tapi Lin Tian hanya melihatnya sekilas dan bertanya dengan lemah, "Bisakah saya berjalan?" "Itu bukan urusanmu, tentu saja kamu bisa pergi. Namun, untuk mencegah Anda pergi ke kota untuk menyebarkan berita, Anda harus berdiri di samping terlebih dahulu." Naga bermata satu berkata kepada Lin Tian dan membuat pria pendek menatapnya. Yang pendek menarik Lin Tian ke samping, dan Lin Tian melihat sekeliling sebelum menemukan batu untuk berbaring. "Hei, nak, kamu benar-benar keren, bukan?" Naga bermata satu tidak menyangka Lin Tian akan tertawa dengan cara yang begitu riang dan bahagia. Namun, Lin Tian samar-samar berkata, "Kalian berjuang keluar. Coba saya lihat, kita tidak akan saling mengganggu." Kata-kata ini membuat para bandit tertawa, tetapi Tian Bing cemas. Kamu pengecut. Mereka merampokmu, bukan aku." Lin Tian tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu, dan setelah para bandit melihat bahwa Lin Tian tidak ada hubungannya dengan Tian Bing, mereka bahkan lebih tidak terkendali mengepung Tian Bing. Naga bermata satu masih tersenyum saat dia menatap Tian Bing. "Nona Tian, tuan kami selalu ingin membawamu ke kastil untuk menjadi istrinya, lihat. Dalam mimpimu, aku bersumpah tidak akan menyesal kembali bersamamu." Tian Bing menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke arah mereka. Naga bermata satu merasa tidak nyaman dan menggoda, "Nona Tian, bagaimana denganmu? Dia hanya di tingkat ke-9 dari Kirefining, tapi aku sudah berada di tingkat awal Foundation Establishment. Kamu pikir pedangmu bisa melukaiku? Siapa yang peduli?" Dalam benaknya, Tian Bing mengaktifkan ilmu pedang, dan ilmu pedang ini jauh lebih cepat daripada saat dia menyerang Lin Tian di siang hari. Pria bermata satu itu mundur selangkah ketakutan. "Gadis baik, jika kamu menolak bersulang, kamu akan dihukum." Naga bermata satu itu kemudian meminta beberapa orang untuk mengambil perisai mereka dan bergegas ke depan Tian Bing, membuatnya terkejut. Pedang Ki tersapu, tetapi semuanya diblokir oleh perisainya. Naga bermata satu mengambil kesempatan Tuniti untuk membuang rantai, yang berakhir dengan bola logam kecil di atas rantai, dan kemudian dengan cepat menjerat Tian Bing. Kaki Tian Bing segera melilit, dan kemudian naga bermata satu membuang jaring, menempatkan Tian Bing di bawahnya. Bahkan jika Tian Bing memiliki pedang sekarang, itu tidak berguna. Naga bermata satu itu tertawa keras dan berkata, "Gendong dia, ayo pergi." Tian Bing terkejut, dan mulai berteriak pada Lin Tian yang acuh tak acuh, cepat pergi ke kota dan temukan seseorang untuk menyelamatkanku." Lin Tian tidak mengatakan apa-apa, tetapi naga bermata satu berkata kepada yang pendek, "Jaga bocah ini." "Ya Pak." Yang pendek segera memegang pedangnya dan berjalan, tetapi Lin Tian bertanya karena penasaran, "Bukankah kalian mengatakan kamu akan melepaskanku setelah menangkapnya?" Tapi yang pendek tertawa aneh, "Kamu akan melanggar janjimu dengan para bandit. Apakah Anda seorang anak? Jadi, kamu ingin membunuhku?" Lin Tian tertawa tak berdaya. Melihat Lin Tian masih ingin tertawa, pria yang lebih pendek itu mengungkapkan senyuman jahat, "Siapa yang menyuruhmu begitu sial, melihat sesuatu yang seharusnya tidak kamu lihat?" Dengan mengatakan itu, dia menikamkan pedangnya ke arah Lin Tian, tetapi sebelum bilahnya bahkan bisa menyentuh Lin Tian, pedang itu ditangkap oleh Lin Tian. Tidak hanya itu, ada aliran ki lain di kedua sisi bilahnya, dan aliran ki ini dibentuk oleh Lin Tian. Pada saat ini, tangan orang yang memegang pedang menjadi mati rasa karena shock. Kemudian dia dengan cepat melepaskannya dan pedangnya jatuh ke tanah. Pada saat berikutnya, bola api membeku di tangan Lin Tian, dan tersenyum, "Biarkan dia bermain denganmu." Sebelum orang yang memegang pedang bisa bereaksi, api menerkam, seperti anak kecil, ia melompati tubuh orang yang memegang pedang. Kemanapun ia pergi, api segera menyebar, diikuti oleh teriakan. Bandit lain yang hanya mengambil beberapa langkah ke depan semuanya terkejut dan dengan cepat mendapatkan kembali akal mereka. "FCK! Bunuh dia!" Pria bermata satu itu menjadi marah dan mengirim anak buahnya.
Meskipun Tian Bing yang berada di dalam jaring tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu bahwa itu tidak aman bagi Lin Tian untuk bertemu begitu banyak orang. Apa yang kau lakukan? Naga bermata satu hanya pada tahap Foundation Establishment, sedangkan Lin Tian hanya pada tahap Key Refining. Bahkan jika Lin Tian cukup beruntung untuk membunuh bandit kecil itu sekarang, Tian Bing tidak percaya bahwa Lin Tian memiliki kemampuan untuk bertahan dari serangan naga bermata satu.